Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dalam keadaan niat untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini adalah pertemuan pertama untuk surat baru, yaitu surat Hud, surat yang ke-11, surat setelah surat Nabi Yunus. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud, surat yang ke-11, ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Mari kita masuk ke screen dan membuka Al-Quran bagi yang ingin membaca Al-Qurannya sendiri. Surat Hud ayat 1 sampai 5, dan kita persilakan kepada Ustaz kita, Ustaz Safi Soleh. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم إليه يمتعكم متاعا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
وإن وإن تولوا عليهم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله وهو وهو على على كل كل شيء قدير. قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون يثنون صدورهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا حين يسرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على رسول رسول الله رسول على رسول الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Mewakili jemaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira wa barakallahu fiik kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, surat Hud ayat 1-5 dengan doa, semoga beliau selalu berada dalam keberkahan, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua jemaah yang ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca tadi mengundang datangnya malaikat bersaf-saf sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menyebutkan namanya dan nama orang tuanya masing-masing. Amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan sakinah kepada semuanya. Kita mulai surat baru, yaitu surat Hud. Surat Hud ini adalah surat yang berurut nomor 11. Kemarin surat Yunus nomor 10. Hud yang dimaksud adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Surat ini turun di Mekah juga, maka disebut juga dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 123 ayat. Jadi jumlah ayatnya 123 ayat. Jadi kurang lebih kita akan berjumpa sekitar 12 hari ke depan. Karena satu hari 10 ayat, 5 pagi, 5 petang. 12 hari ke depan. Hari ini persis hari yang ke-11 yang puasa hari Sabtu dan yang ke-10 bagi yang puasa hari Ahad. Mari kita mulai surat ini dari ayat yang pertama.
Ayat pertama berbicara tentang Al-Quran karena dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang terputus-putus. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Jadi ini adalah 3, ada Alif, Lam, Mim, ada Alif, Lam, Ra. Ya. Ini adalah Alif, Lam, Ra. Dan ada beberapa surat yang dimulai dengan Alif, Lam, Ra. Ada juga beberapa ayat surat dimulai dengan Alif, Lam, Mim. Tapi apapun itu, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, atau yang semacamnya, disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, yang tidak boleh dibaca langsung, harus dibaca satu-satu. Alif, Lam, Ra, satu-satu namanya. Kenapa terputus-putus? Ya. Dan seperti pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, setiap kita berjumpa dengan huruf muqatta'ah, maka di belakangnya pada umumnya berbicara tentang kitab suci, Al-Quran. Dimanapun kita berjumpa itu adalah pada umumnya berbicara tentang kitab atau Al-Quran. Paling nyata adalah Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, langsung zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yasin wal Qur'anil azim. Jadi selalu setelah alif huruf muqatta'ah pasti kitab. Jadi bisa dimaknai bahwa huruf muqatta'ah adalah semacam kode yang Allah berikan kepada kita atau signal yang Allah berikan kepada kita supaya kita memasang kuping, memperhatikan bahwa akan ada hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting itu adalah kitab suci Al-Quran. Karena ini adalah merupakan induk dari segala pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah induk dari segala realitas. Bahkan sebelum realitas alam semesta diciptakan pun, terlebih dahulu menjadi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah merupakan induk dari segala pengetahuan. Dan karenanya Al-Quran berbicara tentang semua realitas. Al-Quran adalah merupakan mukjizat sepanjang masa, mukjizat yang tidak pernah hilang. Kalau mukjizatnya nabi-nabi dahulu, tidak selamanya ada. Mukjizatnya Nabi Musa tongkat, sekarang sudah tidak ada. Mukjizatnya Nabi Isa dengan telapak tangannya, sekarang sudah tidak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaunya telah wafat 1400 tahun yang lalu. Sekarang mukjizat ini masih kita baca sampai sekarang. Dan mukjizat ini bisa kita verifikasi, bisa kita buktikan, bisa kita analisis sendiri. Bahwa mukjizat ini berbicara tentang seluruh realitas, dalam pengertian baik yang sudah diketahui manusia ataupun yang belum diketahuinya. Baik yang belum menjadi teori ataupun yang sudah menjadi teori pengetahuan. Dan karenanya Al-Quran tidak bertentangan dengan realitas ataukah sains ataukah teknologi yang berkembang sekarang. Jadi Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah sebuah kitab. Jadi kitabun itu sebuah kitab. Ya. Uhkimat ayatu, ayat-ayatnya itu uhkimat. Ya, uhkimat itu adalah jelas. Ya. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan tentang muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu adalah berbicara tentang hal-hal yang jelas. Jelas dalam pengertian jelas di akal pikiran dan jelas dalam panca indera, itu namanya muhkamat. Dari uhkimat. Kemudian nanti kalau mutasyabihat adalah tidak kelihatan oleh panca indera tetapi jelas di pikiran. Jadi uhkimat adalah jelas di pikiran. Kalau jelas di pikiran, jelas di panca indera, itu yang disebut dengan muhkamat di surat Al-Imran ayat 7. Dan kalau jelas di pikiran tapi tidak terjangkau oleh panca indera, disebut dengan mutasyabihat. Kenapa? Karena ayat-ayat itu pada umumnya menggunakan pendekatan atau menggunakan perumpamaan. Ya. Semua ayat yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyerupai manusia disebut dengan mutasyabihat. Semua ayat yang berbicara tentang apapun yang kita tidak bisa jangkau dengan panca indera seperti alam barzah, padang mahsyar, surga dan neraka, semuanya berbicara menggunakan mutasyabihat, perumpamaan.
penyerupaan. Jadi mutasyabihat bukan berarti tidak jelas, tetapi menggunakan perumpamaan. Dan dia jelas di pikiran. Tapi karena tidak dijangkau oleh panca indera, maka Tuhan membuat perumpamaan yang diserupakan dengan apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sorga tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Maka sorga membuat perumpamaan, sorga bagikan taman-taman yang indah. Karena kalau kita bicara tentang taman yang indah, semua bisa memahami. Karena semua manusia bukan hanya pernah melihat taman yang indah, tapi juga selalu merindukan taman yang indah. Begitu juga kalau Al-Quran berbicara tentang neraka, diperumpamakan dengan nar ataukah api. Karena semua manusia kalau melihat api yang besar, pasti akan ketakutan dan akan lari menghindar. Begitulah Allah memperumpamakan neraka dengan api. Tapi itu pun adalah mutasyabihat. Nah, begitulah juga yang lain-lain seperti malaikat. Malaikat itu adalah gerakannya tidak terikat ruang waktu, sehingga dalam tanda petik dia begitu cepat, maka diumpamakanlah seperti yang punya sayap berpasang-pasangan. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Karena bayangan kita burung saja memiliki 2 sayap, terbang begitu cepat. Bagaimana kalau sayapnya 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan seterusnya. Jadi ini adalah memberikan informasi bahwa malaikat itu gerakannya sebetulnya tak dibatasi ruang dan waktu. Berbicara tentang surga, Allah berbicara misalnya tentang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Sari'au ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduas samawatul ardh. Surga seluas langit dan bumi. Apa artinya seluas langit dan bumi? Artinya tidak terbatas. Kenapa? Karena sampai sekarang luas langit dan bumi tidak ada yang bisa mengukurnya. Para ilmuwan hanya memperkirakan saja, itu pun dengan menggunakan jarak kecepatan cahaya. Kenapa? Karena tak bisa dibayangkan batas-batasnya. Nah, begitulah kemudian Allah mengatakan surga itu seluas langit dan bumi, artinya tidak terbatas. Ya. Tapi membayangkan ketidakterbatasan oleh panca indera kita tidak pernah melihat. Panca indera kita tidak pernah melihat sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Maka kemudian digambarkan dengan seluas langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Makanya semua ayat yang berkenaan dengan mutasyabihat, terutama berkenaan dengan mutasyabihatnya Tuhan, harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Seperti misalnya Allah itu menciptakan manusia dengan tangannya, biyadaya kata Tuhan, dengan tanganku. Atau fa'ayyadahu biruhin minhu. Allah memperkuat Nabi Isa dengan ruh darinya. Ya. Ataukah fa'ayyadahu alal mu'minin, ataukah kepada orang beriman. Allah memberikan pertolongan kepada orang beriman. Menggunakan kata tangan. Ayat itu memberikan tangan. Apakah Tuhan punya tangan? Tentu tidak. Perumpamaan saja. Begitu juga wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Tuhanmu dan malaikat datang bersaf-saf. Apakah Tuhan datang? Bayangannya seperti kita? Tentu tidak. Maka semua ayat yang mutasyabihat tadi tentang Tuhan harus dikembalikan kepada ayat muhkamatnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Begitu juga tentang surga misalnya, dikembalikan kepada ayat muhkamatnya, yaitu ulaika humul muflihun. Surga itu adalah tempatnya untuk orang-orang yang beruntung. Jadi artinya apa? Surga itu keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, atau apapun yang positif yang bisa kita pikirkan. Begitulah seterusnya. Al-Quran mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi adalah ayat yang sangat jelas. Kitab suci ini adalah sangat jelas. Karena kitab suci ini sangat jelas, gampang sebetulnya dipelajari semua orang. Tinggal mau mengerahkan sedikit tenaga, ya, energi, waktu untuk mempelajarinya. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya, butuh banyak kesabaran. Ingat ayat terakhir daripada surat Yunus, wattabi ma yuha ilaika wasbiru, dan sabarlah. Ya, wasbir, sabarlah. Summa fussilat, kemudian fussilat. Apa artinya fussilat? Fussilat itu artinya ada kata fasal. Fasal itu kisi-kisi.
pasal itu adalah kelas-kelas. Jadi artinya Al-Quran itu saling menjelaskan satu sama lain. Ya. Jadi Al-Quran saling menjelaskan. Ya, saat kelihatannya bertema-tema, tetapi secara keseluruhan satu, yaitu berbicara tentang ma'rifat kepada Allah, berbicara tentang tauhid. Itu adalah fussilat. Jadi fussilat bisa diartikan artinya saling menjelaskan satu sama lain. Dia tematis, bersifat maudhu'i. Dan karena bersifat maudhu'i, bersifat tematis, maka yang satu ayat bisa menjadi penjelas terhadap ayat yang lain. Ada ayat yang sifatnya umum, mujmal, dan ada ayat yang bersifatnya khusus, khas. Ada yang am, ada yang khusus. Ada yang ijmal, ada yang fussilat. Ada yang bersifat merincikan. Jadi begitulah Al-Quran satu sama lain. Dengan demikian, cara paling baik untuk memahami Al-Quran adalah dengan menggunakan bantuan Al-Quran. Kita ulangi, cara paling baik memahami Al-Quran adalah dengan menggunakan bantuan Al-Quran. Ketika menggunakan bantuan dari luar, maka memungkinkan atau terbuka peluang terjadinya bias ataukah distorsi. Kenapa? Karena kalau bukan Al-Quran, berarti dia berada pada posisi relatif. Bisa benar, bisa salah. Bisa kabur, bisa jelas. Ya. Sedangkan kalau Al-Quran dengan Al-Quran, tidak mungkin. Ya. Maka dikatakanlah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berkaitan dengan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Apa itu Al-Quran? Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi seluruh manusia, tapi sekaligus wa bayyinat, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Jadi setiap ayat menjelaskan ayat-ayat yang lain. Ini disebut dengan fussilat. Jadi semakin rinci, semakin mendalam. Jadi kalau kita ingin menyelam ke kedalaman Al-Quran, yaitu berpindah dari satu ayat ke ayat lain yang setema dengan ayat yang kita baca. Ini disebut dengan maudhu'i. Ya. Dan ini sangat menarik. Cuma saja jemaah sekalian, karena kita selalu dibatasi waktu, dan ayat yang kita baca masih tergolong banyak, yaitu 5, tidak mungkin kan kita satu ayat kita hubungkan dengan beberapa ayat yang lain. Paling satu kali pertemuan seperti ini, satu ayat kita hubungkan dengan satu ayat yang lain. Paling. Kalau toh biasa lebih, paling 2 ayat. Ya, padahal itu banyak sebetulnya. Di contohnya ayat ini, kita bisa hubungkan dengan beberapa ayat yang lain. Kita bisa contohnya misalnya membuka di sini. Ya. Kita buka di surat Muhammad. Ya. Allah berfirman, surat Muhammad ini surat 47 ayat 20. Ya. Di sini ayat ada kata muhkamat. Ya. Tadi ada uhkimat. Wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang beriman berkata, laula nuzzilat suratun, kenapa tidak diturunkan satu surat? Ya, maksudnya kenapa ayat demi ayat, seperti misalnya surat Al-Alaq itu 2 kali turun. Ya. Apalagi yang panjang seperti Al-Baqarah itu berkali-kali turun. Maksudnya ayatnya terburai-burai, tercerai-berai. Ya. Kenapa laula nuzzilat suratun? Kenapa tidak diturunkan langsung satu surat? Tapi ingat, memang ada juga satu surat. Tapi yang lain kebanyakan adalah terpisah-pisah. Faida unzilat suratun, tetapi apabila diturunkan satu surat, ya satu surat muhkamatun yang muhkamat, ya. Jadi kata-kata jelas maksudnya ini tidak begitu tepat. Kenapa? Kalau kita katakan jelas maksudnya, nanti kita berpikir kalau mutasyabihat tidak jelas maksudnya. Kalau kita katakan mutasyabihat tidak jelas maksudnya, berarti kita menganggap Tuhan berbicara tidak jelas. Ya. Jadi mutasyabihat itu jelas juga, tapi berbicara tentang hal-hal yang di luar jangkauan panca indera. Jadi unzilat suratun muhkamatun. Apabila diturunkan satu surat yang muhkamat, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalam surat itu tentang kewajiban berperang. Ya ini. Tidak semua surat ada kewajiban berperang, tapi apabila diturunkan satu surat yang surat itu hanya berbicara secara spesifik tentang pentingnya berperang atau wajibnya ikut berperang ketika mobilisasi
rakyat warga negara untuk membela negaranya dibutuhkan, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu bisa melihat orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa yang dimaksud di sini? Penyakit dunia, karena hanya penyakit dunia lah, penyakit tuahan lah yang menyebabkan orang takut mati. Karena kan kalau perang itu risikonya adalah mati, risikonya adalah terbunuh. Ya. Risiko perang ada terbunuh. Kalau kita misalnya berpuasa seperti ini kan risikonya cuma lapar dan haus. Tapi kalau berperang yang mati, terbunuh. Kalau kita ikut ujian, risikonya adalah tidak lulus. Kita menyeberang, risikonya tertabrak. Tetapi kalau perang, risikonya adalah terbunuh. Nah, banyak orang mati. Maka bagi mereka yang ada penyakit dalam hatinya, fi qulubihim maradun, yanzuruna ilaika, mereka langsung melihat kepada Muhammad. Nazar al-maghshi, dengan pandangan seperti orang ketakutan. Pucat pasi seperti orang mau pingsan. Orang mau pingsan itu kan pucat pasi, langsung tidak ada darah di wajahnya. Jadi nazaral yanzuruna ilaika nazaral maghshi alaihi minal maut, karena takutnya kepada kematian. Jadi ini dia, takut kepada mati. Ya, inilah yang disebut dengan penyakit tuahan. Ketika ditanya Rasulullah, mal wahan, apa itu penyakit tuahan? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Fa'aula lahum. Ya. Padahal sebetulnya mati dalam mempertahankan kebebasan, mempertahankan hak-hak kehidupan itu lebih mulia. Fa'aula lahum, lebih mulia. Kenapa? Karena orang yang mati itu dalam memperjuangkan kebebasan orang lain ataukah keselamatan orang lain adalah orang yang telah mempersaksikan hidupnya, bahwa hidupnya bukan untuk kepentingan pribadinya. Artinya hanya orang yang selesai dengan dirinya, yang terlepas dari kungkungan egonya lah, yang bisa memperjuangkan kepentingan orang lain. Karena memperjuangkan kepentingan orang lain artinya dia harus keluar dari kepentingan pribadinya. Maka fa'aula lahum, lebih utama bagi mereka. Kemudian ada hadis yang berkenaan dengan ini. Ya. Sebelum kita baca hadisnya, belum selesai tadi ya. Jadi, summa usilat min ladun hakimin khabir. Dijelaskanlah isinya, diuraikan, bersifat tematis. Al-Quran dari mana? Kitab suci dari mana? Min ladun, dari sisi hakimin khabir. Yaitu dari sisi Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Artinya siapa yang membaca dan memperdalam Al-Quran, nanti hasilnya adalah secara mental, secara karakter adalah bijaksana, arif, menghargai hak-hak orang lain, tidak mengganggu orang lain dan sebagainya. Kemudian Al-Quran adalah mengajarkan tentang kebenaran, tapi pada saat yang sama menyuruh kita menghormati dan memuliakan keyakinan orang lain yang menurut mereka juga benar. Itulah Al-Quran. Kemudian haki habir, mengetahui. Jadi kalau orang baca Al-Quran, dia akan menjadi luas pengetahuannya. Spektrumnya menjadi luas, broad spektrum. Kenapa? Karena Al-Quran membicarakan semua jenis tema. Dari A sampai Z, dari E sampai Z. Kenapa? Karena Al-Quran membicarakan apapun juga. Ya. Dapat kita bayangkan kitab suci membicarakan mulai daripada yang sifatnya ibadah, seperti sholat, puasa, sampai kepada yang sifatnya kosmologi misalnya. Dari matematika sampai kepada alam akhirat. Itu dibicarakan. Ya. Tentang urusan menyusui, perkawinan, warisan, sampai kepada hal-hal yang kaitannya dengan meninggal dunia ketika dicabut nyawanya. Semuanya dibicarakan dalam Al-Quran. Ya. Jadi inilah buku atau kitab yang spektrumnya sangat luas, mencakup semua realitas. Jadi tidak ada satu entitas dalam realitas itu yang tidak dicakup pembahasannya oleh Al-Quran. Maka Al-Quran disebut dengan khabir. Ya, kenapa? Allah itu adalah khabir. Coba kita lihat hadisnya berikut ini. Kita kasih judul tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya, ini adalah hadis ini Nabi mengutip surat Ali Imran tadi, yang sebelum kita
Sebelum kita baca ini, kita buka dulu di sini surat Ali Imran ya. Surat ketiga ayat 7. Ini dia. Nanti dari sini, waladzi anzalah ya. Kita baca. Hadisnya adalah dari mana nih? Ya. Dari Aisyah, ya, ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat. Nabi membaca mentelahkan ya ayat berikut ini, hadil ayat ini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat ila qauli, sampai kepada firman-Nya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini satu, jadi dibaca satu ini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada muhkamatnya dan yang lain adalah mutasyabihat. Jadi Al-Quran itu ada dua jenis ayatnya, ada muhkamat, kita sudah terangkan tadi, dan ada mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim. Dan ingat tadi sebelum kita lanjut, muhkamat inilah merupakan induk ummul kitab. Kenapa ummul? Artinya semua kembali ke sini. Yang namanya ibu itu kan anak-anak kembali kepada dirinya. Jadi kalau ada masalah pasti kembali kepada ibu. Ya. Nah begitulah juga dengan ini. Kalau ada yang kita ingin pahami dengan benar di sini supaya tidak keliru, kembali kepada muhkamat yang merupakan ummul kitab. Ibunya, ummu adalah ibunya kitab. Famal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang di dalam kalbunya. Kalau tadi dikatakan maradun, kalau di sini zaigun, sama saja. Ini zaigun sama dengan maradun juga. Ya, kalau zaigun itu artinya condong kepada keburukan, condong kepada hal-hal yang negatif. Makanya kan kita ada doa itu di ayat berikutnya ini, ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kalau orang yang punya kecondongan kepada keburukan, maka caranya adalah menggunakan Al-Quran, tapi hanya ayat-ayat tertentu, yaitu yattabi'una ma tasyabaha, yang mutasyabihat, ya, minhu daripada Al-Quran. Karena yang mutasyabihat ini paling gampang didistorsi, paling gampang didisorientasi, paling gampang disalahgunakan. Minhu ibtigha', jadi mutasyabihat minhu ibtigha' fitnah, untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, menimbulkan kegelisahan opini. Wa ibtigha' ta'wili, dan mencari-cari ta'wil, dibuat-buatlah ta'wilnya. Dibuat-buatlah ta'wilnya. Ya ibtigha' ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu ta'wilnya illallah wa rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mendalam artinya ilmu alatnya memadai, kemudian dia juga menyelamnya dalam, dan dia intensif dan sabar. Yaquluna, mereka inilah berkata, orang beriman ini berkata, orang berilmu ini berkata, aman nabihi, kami beriman kepada ayat-ayat Allah, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi kami, baik yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat. Tetapi wa ma yadzakkaru, terakhir dikatakan di sini tadi, ya. Ila qaulihi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Jadi tiada yang bisa mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab. Orang-orang yang memiliki, ulul itu memiliki, ya, albab, ya, kedalaman penalaran. Jadi kita artikan ini albab itu adalah orang yang dalam penalaran. Ya, ada yang mengartikannya dengan orang berilmu, ada juga di sini yang mengetahui. Tapi albab itu adalah dari kata lub, memiliki kedalaman penalaran yang mencakup indrawi dan akli. Ya, yang menyebabkan dia bisa memahami dan mengetahui hal-hal yang tak terjangkau oleh panca indera. Itulah ulul albab. Karena berkaitan dengan tadi muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat ini adalah nampak oleh panca indera dan
kelihatan benar oleh akal, kalau ini nampak oleh akal tapi tidak nampak oleh panca indera. Maka ulul albab harus memiliki dua-duanya, yaitu memiliki kemampuan memahami sesuatu yang dijangkau oleh panca indera dan yang tak dijangkau oleh panca indera. Illa ulul albab. Kita teruskan hadis ini tadi. Jadi sampai ayat wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda kepada Aisyah, karena kan tadi dari Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi, apabila engkau, ini kata-kata menarik jemaah sekalian, ini yang dipanggil Aisyah tetapi menggunakan ra'aitum, idza ra'aitum. Berarti Aisyah ini hanya merupakan perantara dari kita semuanya saja. Sebetulnya Nabi ingin berbicara kepada kita semuanya, tapi yang ada di depannya pada saat itu Aisyah. Karena di belakangnya menggunakan kata ra'aitum. Ya, kalau enggak kan harusnya ya Aisyah iza ra'aiti, tapi ini bukan ra'aiti, ra'aitum ya. Konsepnya di sini tulisannya ya. Idza ra'aitum alladziina yujadiluna fihi, apabila engkau atau kalian melihat orang-orang yang memperdebatkan, jadilah berdebat dalam ayat-ayat Allah. Apabila kalian melihat orang-orang yang memperdebatkan Al-Quran, isi Al-Quran, ini yujadiluna fihi, fihi itu ada di dalam Al-Quran. Karena tadi di sini adalah walladzi anzal alaikal kitab, Alkitab maksudnya di dalam Alkitab Al-Quran. Fahumul ladzina yan'anahum, maka mereka itulah yang Allah maksud. Fahumul ladzina anahumullah. Siapa yang maksud di sini? Yaitu tadi, adapun yang ada penyakit, fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka dia akan mengikuti atau menggunakan hanya ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan dicari-cari ta'wilnya. Maka itu yang dikatakan yujadiluna fihi fahum alladzina anahumullah. Orang yang suka memperdebatkan isi Al-Quran, berarti itulah yang dimaksud Allah, yaitu punya penyakit dalam hatinya, fahzaruhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hatilah dengan mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, ini terjadi sekarang. Aslinya tuh Al-Quran sih sebetulnya tidak diperdebatkan, karena jelas sekali sebetulnya. Jelas sekali. Ya, jelas sekali isinya. Tapi apabila kalau sudah dibawa kepada kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, dan sebagainya, lalu menjadilah kelihatan menjadi kata orang multitafsir. Ya, multitafsir. Padahal aslinya tidak ada ayat Al-Quran yang multitafsir. Ya. Kenapa? Karena ya Al-Quran itu kan harus jelas. Ingat tadi, kimat ayatuhu. Ayat-ayatnya jelas. Ya. Ayat 2. Ini adalah Masjid Nabi di sana, background-nya, dan di depan sini yang kita lihat adalah kuburan Baqi, ya, Jannatul Baqi. Ya, ini kuburan seperti ini. Tidak ada namanya, padahal tadinya ini setiap kuburan ada namanya, bisa diketahui siapa orangnya dan sebagainya. Allah ta'budu illallah. Ya. Jadi apa isinya Al-Quran? Kan tadi di ayat, ingat ayat 1 tadi berbicara tentang Al-Quran, yang disebut tadi dengan Hakimun Khabir. Maka kemudian untuk apa Al-Quran turun? Intinya adalah agar kita ma'rifat kepada Allah, dan dengan ma'rifat kepada Allah kita menyembahnya saja. Maksudnya tidak menyembah yang lain. Yaitu Allah agar tidak ta'budu, kalian menyembah. Allah ta'budu, agar kalian para pembaca Al-Quran tidak menyembah apapun, siapapun, entitas apapun, illallah, kecuali Allah. Jadi Allah ta'budu illallah. Jadi isinya Al-Quran adalah agar kita bertauhid. Inilah sebetulnya. Makanya Al-Quran datang untuk apa? Pertama kali menyembuhkan, menyembuhkan hati kita. Syifa'un lima fis sudur. Menyembuhkan apa yang penyakit yang ada dalam dada kita. Apa penyakit yang paling berbahaya di sini? Tadi penyakit Tuhan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena kalau ada penyakit di dalam diri kita, bahkan ayat-ayat Al-Quran pun nantinya juga akan dimonetisasi. Dimonetisasi, dimanikan. Dimonetisasi. Semuanya diuangkan, apa saja.
Ya, pokoknya seakan-akan tidak ada pembacaan Al-Quran kalau tidak ada uang, seperti itulah. Ya, ingat ya sekalian, yang memonetisasi Al-Quran tentu orang yang tahu Al-Quran. Karena tadi dikatakan dia tahu ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ya, tadi ingat tadi kata-katanya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Bagaimana dia tahu muhkamat dan mutasyabihat kalau dia tidak tahu Al-Quran? Tetapi karena hatinya bersih, belum sembuh dari penyakit dunia, maka semuanya diduniakan, semuanya diuangkan, apapun diuangkan. Tidak ada uang, tidak ada ayat, tidak ada uang, tidak ada pengajaran, tidak ada uang, tidak ada dakwah, seperti itu. Pokoknya semuanya bergantung pada uang. Padahal inti daripada Al-Quran, Allah ta'budu illallah, tidak menyembah apapun selain Allah. Kata apapun termasuk uang. Ya. Allah ta'budu illallah, supaya kalian tidak menyembah selain Allah. Ya. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sungguhnya aku maksudnya di sini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bermakna kitab tadi, karena Nabi Muhammad kita itu adalah personifikasi daripada Alkitab, Al-Quran. Ya, dia adalah Alkitab yang berbicara, Alkitab yang berjalan, Alkitab yang hidup. Dia adalah the living Quran. Dia adalah Al-Quran yang hidup. Ya. Maka oleh sebab itulah, innani sungguhnya aku di sini, Nabi ataupun Al-Quran, lakum terhadap kalian semuanya, minhu, daripada Allah. Maksudnya saya utusan Allah sebagai nadhirun wa basyir. Hanya sebatas memberi peringatan dan basyir, memberikan kabar gembira. Peringatannya adalah bahwa kalau kalian celaka di akhirat, maka kalian akan menderita. Dan kalau kalian berbahagia nanti di akhirat, kalian akan menjadi bergembira. Celaka di akhirat berarti dibawa dari dunia kecelakaan itu. Berbahagia di akhirat berarti dibawa dari dunia kebahagiaan itu. Siapa yang menjadikan hidupnya sebagai alat untuk menciptakan kebaikan, fastabiqul khairat, maka berakhir dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi siapa menjadikan hidupnya untuk menciptakan kekacauan, ketidakkondusifan, disorder, maka nanti di akhirat hidupnya berakhir dengan penderitaan. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Kita lihat di sini. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini 5 ayat 19. Ya ahlal kitab wa ahli kitab, qad ja'akum sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami. Yaitu Muhammad maksudnya di sini. Ini pembahasan ini kita sudah bahas juga di sebelumnya, akhir-akhir surat Yunus kemarin. Apa tugasnya Rasul? Yubayyinu lakum, hanya menjelaskan kepada kalian. Ala fatratin. Nah, artinya apa? Menjelaskan kepada kalian mengenai apa? Mengenai fatrah. Karena ada yang berpendapat bahwa Rasul pernah terputus atau biasa terputus. Ya. Fatratin minar rusul. Terjadinya keterputusan dari Rasul. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang fatrah minar rusul. Ya. Antakulu, ya. Supaya kalian mengatakan maja anamin basyirin. Kalau kalian percaya kalau ada namanya fatrah, maka cara berpikirnya akan mengatakan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi basyir wala nadir. Jadi akan berkata maja ana mim basyirin wala nadir. Setelah nabi misalnya wafat, maka tidak ada lagi basyir dan tidak ada lagi nadir. Nah, itu namanya fatrah, namanya terputus. Ya, kalau kita katakan setelah nabi wafat tidak ada lagi, maka semuanya kembali kepada umat manusia. Ya, bisa bermusyawarah, bisa apapun, bisa langsung menunjuk sendiri, atau bisa musyawarah atau dan sebagainya. Tapi kesimpulannya, Nabi tidak menunjuk atau tidak mempersiapkan, itu namanya fatratun minar rusul. Ya. Kalau Anda berpendapat seperti ini, berarti tidak ada lagi basyir, tidak ada lagi nadir. Dan kalau begitu artinya apa? Allah membiarkan kita tersesat. Nah, maka kemudian apa kata Allah? Faqad ja'akum basyir wa nadir. Yang namanya basyir nadir selalu datang kepada kalian. Ya. Kenapa? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak pernah terjadi fatrah. Kalau Rasulnya tidak ada, pasti ada pengganti-penggantinya yang dipersiapkan oleh Rasulnya. Jadi tidak pernah terjadi fatratin minar rusul.
Tidak pernah fatratin min basyirin wa nadirin. Tidak ada fatrah dari pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah, jadi inilah makanya Nabi di sini mengatakan, innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Saya ini adalah kepada kalian nadhir wa basyir. Dan karena tidak boleh terjadi fatrah, di sepanjang masa selalu akan ada tokoh ya, yang merupakan personifikasi daripada Al-Quran yang berkata innani lakum minhu nadhir wa basyir. Kalau terjadi patra, berarti hanya Nabi mengatakan ini, dan setelah Nabi tidak ada lagi, berarti patra namanya, terputus. Ya. Ayat 3. Untuk apa tadi tidak beribadah kepada Allah? Kenapa sih harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain? Masalahnya adalah kehidupan kita ini akan berakhir. Karenanya sebelum kita meninggal dunia, Allah mengatakan banyaklah istighfar. Satu adalah beribadah kepada Allah, yang kedua agar kita menyadari bahwa kita itu punya banyak kekurangan. Makanya wa'an, kalau tadi kan Allah ta'budu, ini wa'an istaghfiru rabbakum. Dan agar kalian istighfar kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubat kepadanya. Jadi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istighfar kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubat kepadanya. Karena kita ini kan punya banyak kekurangan. Ya. Di dalam Al-Quran itu adalah pengakuan tentang kekurangan kita. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Berarti kita mengakui di sana bahwa kita ini biasa lupa dan biasa salah. Kita minta, ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami inna sina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami salah. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita salah? Salah ataukah lupa? Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Kalau di sini istighfarlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya dengan cara seperti itu, yumatti'akum mata'an hasanah. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian kebahagiaan, kenikmatan duniawi, ini dunia maksudnya, dengan kenikmatan yang baik, ya. Kesenangan dunia yang hasanah. Jadi ada kesenangan yang kelihatannya senang, tetapi itu adalah istidraj. Namanya bukan hasanah. Kalau ini kesenangan yang hasanah, seperti yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mata'an hasanah ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, yaitu kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kan kita pasti meninggal dunia. Tapi kita tidak ingin juga menjadi beban orang lain sebelum meninggal dunia. Bahkan kita ingin agar sebelum kita meninggal dunia, kita bertanggung jawab kepada orang dekat kita, bertanggung jawab bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang di sekitar kita, lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada wilayah kita. Nah, untuk bertanggung jawab di situ, kita harus memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Maka itulah sebabnya kita berharap ada mata'an hasanah, walaupun hanya sampai batas tertentu saja. Wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Dan dengan selalu istighfar dan bertaubat, Allah akan memberikan kepada kita setiap keutamaan. Ya. Setiap keutamaan. Wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Karunia keutamaan kita bertambah terus-menerus. Ya. Dia selalu memberikan kepada setiap kita ini, atau setiap keutamaan, ya, di atas keutamaan yang lain. Dzi fadlin fadlah. Kepada mereka memiliki keutamaan dengan keutamaan baru lagi. Wa in tawallaw, apabila kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Kalau kalian berpaling, artinya tidak mau mengikuti Al-Quran ini, ya ingat, saya takut kepada kalian. Inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, adab, ya, pada hari yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat di sini, di dunia ini harinya kecil, karena hari akhirat itulah yaumun kabir, hari yang besar. Jadi di dunia kalau kita menderita nggak ada apa-apanya, kecil, sagir. Penderitaan di dunia, penderitaan yang sagir. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang sagir sebetulnya. Yang di akhirat itu disebut dengan kabir karena semuanya serba besar. Kalau kita menderita, penderitaannya besar. Kalau kita bahagia, kebahagiaannya adalah besar.
Di dunia ini semuanya sangat terbatas, ya. Sedikit sebetulnya. Kita lihat di sini. Surat Hud. Nanti kita ketemu lagi mirip dengan ini surat Hud. Tapi di ayat 52. Ini kan tadi baru ayat 3. Nah ini ayatnya tadi mirip. Ya qaumi wa ya qaumi. Wahai kaumku istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, kata Nabi Hud. Ini Nabi Hud ya. Ya qaumi wa kaumku istaghfiru rabbakum, kata Nabi Hud kepada umatnya, kaumnya. Ingat Nabi Hud itu nabi yang diutus kepada kaum Ad. Dan kaum Ad adalah kaum setelah kaumnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Hud berkata kepada kaum Ad, ya qaumi istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi sama tadi, istighfar, bertobat. Kalau kalian istighfar dan bertobat kepada Tuhan kalian, yursilis sama alaikum midrara. Jadi artinya apa? Allah berikan kepada kita karunia nih. Kalau kalian istighfar dan bertobat, maka yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirim kepada kalian. Yursilis sama, Allah mengirim kepada kalian dari langit, yaitu hujan midrara yang cukup, memadai. Deras, langsung menyiram semuanya. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian. Artinya kekuatan demi kekuatan akan diberikan kepada kita. Kuah di sini bisa kuah lahir, bisa juga kuah batin. Kuatul kuah kalbu, kuah rohani, dan bisa juga kuah akal. Di kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai kalian berpaling dan menjadi pembuat onar, pembuat dosa, pembuat kejahatan. Jadi bagaimana cara kita tidak masuk di sini? Mencegah agar diri kita tidak semakin bertambah jahatnya dengan cara istighfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Banyaklah istighfar kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya, karena dengan begitu Allah akan mengirimkan kepada kalian air yang cukup yang menyebabkan kalian bisa hidup tenang, hidup sejahtera. Jadi Allah mengatakan kalau kalian kalau kalian berpaling, saya takut kalian akan mendapatkan azab yang besar. Ini ada hadis lagi di sini. Ini ada hadis satu lagi, istighfar 100 kali sehari. Ya, jadi istighfar atau taubat. Ini adalah dari mana nih? Ya, jadi ceritanya gini nih. Ya. Jadi ya ini dari Abi Burdah, Abi Burdah. Ya. Abu Burdah namanya. Berkata, jalastu ila syaikhin min ashabin Nabi, saya duduk ya, berhadapan atau berbicara dengan seorang senior syekh dari kalangan sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi masjidil Kufah, di masjid Kufah ya. Pada tani, maka orang tua itu, bapak senior itu berkata kepada saya. Faqalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan, jadi saya mendengarkan Rasulullah SAW, al-qala, atau dia berkata, Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Ya ayyuhan nas. Ini Nabi bersabda. Ya, jadi orang tua itu sahabat Nabi, kemudian ditemui tadi oleh Abu Burdah. Ya. Nabi bersabda, dikutip oleh orang tua itu. Ini hadisnya Imam Ahmad nomor 22390. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan istighfarlah kepada ini, sama tadi mirip dengan ayat ini. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah kepadanya. Fa inni, karena sungguhnya saya saja, kata Nabi, atubu ila Allah, saya bertobat kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfar kepadanya, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Pertanyaannya ialah, apakah Nabi juga berdosa sehingga dia harus tobat kepada Allah? Apakah Nabi banyak juga salah sehingga dia istighfar kepada Allah? Jawabannya tidak. Lalu kenapa? Ya untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau Nabi tidak melakukan itu, apa yang menjadi sunnah kita dalam bertaubat dan istighfar?
Jadi Nabi melakukan itu karena dirinya adalah role model bagi kita semuanya. Uswatun hasanah. Jadi Nabi melakukan itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Uswatun hasanah. Ya. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka dia mencontohkan kepada kita bertobat dan istighfar. Jadi apa kesimpulan kita? Kalau Nabi yang maksum saja bertobat dan istighfar sehari 100 kali, apatah lagi saya yang fakir ini, saya yang kotor ini, saya yang banyak dosa ini. Kurang lebih begitulah jemaah sekalian. Jadi harusnya penyimpulannya seperti itu. Kita jangan mengatakan, wah kalau itu Nabi berdosa juga. Bukan. Ya, ini caranya Nabi mencontohkan kepada kita. Contohnya saya salat. Apakah Nabi juga butuh salat? Sebetulnya enggak, dia kan sedang sempurna. Tapi dia salat itu supaya kita mengikuti beliau salat. Makanya Nabi mengatakan, salu kamara itu minusali. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, jadi seperti ini hadisnya. Jadi kita dianjurkan untuk bertaubat dan istighfar sehari 100 kali minimal. Nah, pernahkah kita melakukan ini jemaah sekalian? Ya, istighfar 100 kali. Biasanya kita istighfar paling berapa ya? Setiap selesai salat itu ada istighfarnya. 3 kali misalnya. Katakan setiap selesai salat istighfar. Salat kita sehari kan cuma 5 kali. Jadi cuma sekitar 15 kali. Ya, kalau kita istighfar setelah salat saja. Biasanya kalau di salat itu ada wirid astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'siyati dan seterusnya. Lanjut. Nah, inilah ujung-ujungnya kita kesini semuanya. Ujung-ujungnya kita sekarang yang berjalan, memandu mobil, membawa kereta, kemudian pergi kemana-mana, berbicara sana-sini, mengangkat benda yang berat, menghitung uang, bertanggung jawab kepada istri, anak, suami, sekolah, bekerja. Pada akhirnya kita hanyalah tinggal seperti ini. Pada akhirnya suatu saat kita hanya ada di dalam tempat seperti ini. Badan kita dimasukkan ke dalam dan cukup di depannya dipasang tanda dan dituliskan nama di situ. Yang di bawah sini adalah namanya Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan yang lahir pada tanggal sekian, tahun sekian, dan meninggal tanggal sekian, tahun sekian. Hanya itu saja. Ketika keluarga kita datang ke tempat kita, dia hanya melihat pusara kita. Dia hanya memberikan bunga di atas kuburan kita, pusara kita. Dan tidak lagi menjumpai kita di sana. Setelah beberapa tahun, kita telah terserap menjadi tanah kembali. Tubuh kita dari tanah kembali ke tanah lagi. Itulah sebabnya Allah mengatakan, beribadahlah kepadaku. Karena hanya itu yang menjadi modalmu untuk kembali lagi kepadaku. Ilallahi marjiukum, kepada Allah lah kita akan kembali semuanya. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Bagaimana Allah cintanya kepada nabinya, ada nabinya disebut dengan Ruhullah, ada yang nabinya disebut dengan Khalilullah, ada yang nabinya disebut dengan Habibullah, ada macam-macam. Tetapi apapun istilah yang Allah berikan kepadanya, toh pada akhirnya mati juga. Ya, tidak ada bedanya dengan kita. Ilallahi marjiukum, kepada Allah lah kalian akan kembali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi inilah akhirnya kita semuanya jemaah sekalian akan kembali kepada Allah. Tidak ada di antara kita. Ilallahi marji'ukum, ini adalah bentuk lain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya dari Allah, kita tidak tahu tadinya kita di mana. Ya, setahun sebelum kita lahir, 10 tahun sebelum kita lahir, 100 tahun, 1000 tahun apalagi sebelum kita lahir, kita tidak tahu di mana kita. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan semuanya bertanya pada dirinya, di manakah kita semuanya pada saat Nabi diutus 1400 tahun yang lalu. Sekarang benar-benar kita ada sekarang. Kita bisa melihat diri kita bisa menyaksikan satu sama lain melalui layar monitor handphone ataupun laptop kita. Tapi coba kita bertanya, 1400 tahun yang lalu, pada zaman Nabi
diusir dari Mekah dan pindah ke Madinah, di manakah kita pada saat itu? Jawabannya tidak ada yang tahu. Kita tadinya tidak tahu di mana, kita tidak ada. Kalau kita awalnya tidak ada, masa ya tiba-tiba kita abadi di dunia? Kita tadinya tidak ada, kita lahir dari tanah secara fisik, dan pada akhirnya kita kembali kepada tanah, dan kita dari Allah secara rohani, maka kita pun akan kembali kepada Allah secara rohani. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kalian kembali. Siapapun kita, apapun kondisi kita sekarang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk berkuasa untuk memaksa kita kembali kepadanya. Tidak ada pilihan lain. Menjadi muslim atau tidak muslim itu pilihan. Menjadi kaya miskin itu pilihan. Pintar atau bodoh itu adalah pilihan. Berkeluarga atau tidak berkeluarga itu pilihan. Ya. Tetapi mati bukan pilihan. Mati adalah kemestian. Mati adalah keniscayaan. Tidak boleh tidak. La budda kata orang Arab. Tidak boleh tidak. Mati adalah harus. Tidak ada di antara kita yang tidak akan mati. Bagaimanapun sehatnya kita sekarang. Kita baca surat Az-Zumar, surat 39 ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian ingkar kepada kitab suci Al-Quran atau kepada Nabi, fa innallah, sungguhnya Allah itu kaya. Ghaniyun ankum. Ya. Allah itu sempurna daripada kalian. Wa la yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak pernah reda kepada hambanya yang kufur. La yarda, Allah tidak reda kepada hambanya yang kufur. Wa in tashkuru, tapi kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah reda kepada kalian. Jadi kalau kalian bersyukur, Allah reda kepada kalian. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'ah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Harus kembali dalam keadaan ridha. Dan Allah mengatakan, Allah tidak ridha kepada kalian kalau kalian kufur. Orang-orang yang selamat di akhirat selalu ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, ingat, ridha kepada mereka karena mereka juga ridha kepada Allah. Apa dasarnya ridha? Syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu Allah mengatakan dalam agama tidak boleh ada paksaan. Karena setiap orang akan memikul dosanya masing-masing. Setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Dan kita tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kita akan dikembalikan ini. Ujung-ujungnya ila rabbikum marji'ukum. Kalau tadi ila Allahi marji'ukum. Kita akan dikembalikan ke sana, siapapun kita. Dan nanti di sana fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan membuka catatan amal kita. Allah memberikan kepada kita memori card kita yang mencatat seluruh perbuatan kita di dunia. Bima kuntum ta'malun. Innahu, sungguhnya dia Allah Ali Maha mengetahui. Ya, dan dia tahu seluruh rahasia-rahasia kita. Bidati seluruh yang ada di dalam kesadaran kita. Yang ada dalam kesadaran kita, ada dalam kesadaran Tuhan juga. Ada dalam tersimpan di dalam sel-sel diri kita, juga ada di dalam lembaran-lembaran pengetahuan Tuhan yang sudah Allah mahfuz. Ayat terakhir. Allah, ketahuilah, ingatlah, catatlah. Ala innahum yasnuna sudurahum. Manusia yang ingkar tadi, yang ingkar, yang berpaling. Kenapa mereka berpaling? Yasnuna sudurahum, membusungkan dada mereka. Kata yasnuna sudurahum itu membusungkan dada mereka berarti menggembungkan egonya. Membusungkan itu menggembungkan. Ingat, sadar itu kan, sudur itu kan kesadaran, ego. Ya. Kesadaran itu adalah kita menyadari bahwa saya ada di sini, kita ada di sini. Nah, tapi di sini adalah yasnuna sudurahum. Mereka itu adalah orang-orang yang menggembungkan egonya, membesarkan egonya. Ya.
Jadi ala ketahuilah, catatlah, inna sungguhnya mereka tadi yang menolak itu adalah orang-orang yang telah membesarkan egonya dengan harapan apa? Liyastaghfu minhu, dengan harapan bisa bersembunyi, bisa lari daripada kematian tadi. Ya. Padahal kita tidak ada yang bisa lari daripada keputusan Tuhan. Inna Allah tadi ala kulli syai'in qadir. Liyastaghfu, untuk bersembunyi. Ala, katakan lagi ala. Ya. Ingatlah sudah 2 kali ala, ini 2 kali ya. Jadi di sini ada kata ala, di sini juga ala. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Catatlah, ingatlah bahwasanya hina yastaghshuna, ketika mereka menyembunyikan dirinya di balik thiyabahum, pakaian mereka. Jadi artinya membusungkan dada tadi adalah menggembungkan egonya. Ego itu di dalam hati, ya. Banyak orang yang kebanyakan orang tidak melihatnya, atau cuma kita saja, sehingga kita menyembunyikan itu di dalam pakaian kita. Di dalam pakaian itu perbuatan-perbuatan kita. Kelihatannya salat, tetapi ego. Makanya kan salat yang ego itu, atau salat yang besarkan ego itu dikatakan fawailul lil musallin, yaitu orang yang yuraun, hanya pengen dilihat saja. Orang berpuasa, kamin saimin laisalahu min syamin ilal ju'i wal atash, kata Nabi. Banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena hanya yastaghshuna thiyabahum. Mereka hanya menyembunyikan dirinya melalui pakaian mereka. Mereka lupa bahwa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah pada akhirnya, Allah juga tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka menyatakan, munculkan, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka ekspos dalam bentuk perbuatan. Kenapa? Karena inna, sungguhnya dia Allah alimun bidhati sudur. Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa saja yang ada di dalam kesadaran kita. Tidak ada yang tidak diketahui, tidak ada yang luput. Kita lihat ini surat An-Nisa. Kata Allah di surat An-Nisa ayat 108, yastafuna minan nisa. Banyak orang yang ingin bersembunyi dari manusia dengan memperlihatkan wajahnya itu wajah malaikat, wajah manusiawi, insani. Tapi di dalam dirinya itu sebetulnya adalah Dracula. Mereka bersembunyi dari manusia. Ya, kan banyak seperti itu jemaah sekalian. Supaya dipilih, apalagi dalam negara demokrasi pun banyak sekali seperti ini. Ya. Yastaghfuna minan nisa. Ingat jemaah sekalian berbahagia, kita di Indonesia ini terakhir ini selalu geger, jadi shock. Ya, bayangkan minyak yang ditulis Pertamax ternyata isinya Pertalite. Ditulis di situ RON-nya 92, ternyata di dalamnya RON 90. Bagaimana coba? Baru lagi terakhir kemarin minyak gorengnya ibu-ibu ditulis 1 liter isinya cuma 800, bahkan ada yang cuma 700 ml. Coba bayangkan. Dapat kita bayangkan ini. Dan orang-orang itu kalau kita lihat di jalan itu kan orang perlente. Pakai jas, pakai dasi, mobilnya mewah kamu gitu. Ternyata maling. Nah, seperti inilah. Yastafuna minan nisa. Mereka menyembunyikan diri manusia dengan penampilan. Supaya dilihat itu adalah eksekutif, orang hebat. Ternyata la yastafuna minallah. Mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Dia Allah selalu bersama mereka, bersama siapapun juga. Termasuk yang mengelabui orang lain. Jadi wala yastafuna minallahi wa huwa ma'ahum idz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Bahkan Allah tahu ketika orang-orang itu berkumpul, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain, Abu Sufyan, berkumpul di suatu malam untuk membuat makar terhadap Nabi. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul, ma la yarda, yang tidak diridhai Allah. Membuat persekongkolan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka lupa bahwa Allah itu muhit, meliputi, menjangkau, mencakup apa yang mereka perbuat. Bima ya'malun, apa yang mereka kerjakan, Allah itu adalah muhit. Jadi kita tidak bisa lolos daripadanya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita
betapa lagi-lagi ini surat ayat yang turun di surat Mekah berbicara tentang hakikat diri kita, tentang Tuhan, tentang kehidupan kita dunia dan akhirat. Lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya hakikat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan mayoritas kehidupan kita ini adalah berbicara tentang prinsip-prinsip seperti ini. Dan itu dikembalikan kepada kita. Kita tidak boleh ikut pada marja, rujukan-rujukan. Kita tidak boleh ikut pada ulama. Ya. Yang kita harus ikut pada marja atau ulama hanya berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, yang banyak di dalam Al-Quran adalah yang berkaitan dengan substansi kehidupan. Hampir seluruh ayat atau surat yang turun di Mekah berkaitan dengan ma'rifatullah, tauhid, dan sebagainya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Yang berbicara tentang hukum-hukum atau biasa disebut dengan fikih misalnya atau syariat, itu ada di Madinah. Tapi itu pun tidak semua. Masih banyak juga ayat dan surat di Madinah berbicara tentang prinsip-prinsip hidup. Semoga kita bisa terbimbing oleh Allah SWT untuk memahami ayat-ayat ini dengan saksama. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wa ajir. Ustaz, surah Nisa 108 tadi, saya cuba cantumkan kepada ayat 4 tadi Ustaz. Beginning and ending. Wa huwa ma'ahum, sepanjang kita hidup di dunia ni. Dan kemudian ilallahi marji'ukum. Maka dalam konteks 7 level nafs tadi Ustaz, bahawa tidakkah segi hakikat dan sisi tauhid tidak terpisah antara pergi dan balik kecuali bagi level nafs amarah. So dalam baca Quran serta setiap ayat yang Ustaz kupaskan, apakah kita akan selalu mencerminkan diri bahawa siapa yang merasakan kita perlu step by step menuju ke sana telah memisahkan antara kita dengan Allah. Sedangkan Allah tak pernah satu saat pun terpisah dengan kita. Beri pencerahan level-level tadi Ustaz dalam konteks ayat yang saya sebutkan. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Baru. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di sini Allah katakan Dia Allah bersama manusia, bersama kita semuanya. Ini ayat-ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran dalam beberapa bentuk. Ada kata-kata wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama dengan kita manusia di mana saja kita berada. Ada juga huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini katakan huwa ma'ahum, dia bersama kalian, bersama mereka manusia. Bahkan ketika kita yubayitun, apa itu yubayitun? Di dalam kegelapan malam. Yubayitun itu kan malam ya, gelap. Jadi ketika kita berada dalam kegelapan malam, ketika orang lain tidak bisa melihat, yang namanya kegelapan malam kan berarti tidak ada cahaya. Kita berada dalam kegelapan malam, tidak ada yang bisa lihat. Tetapi Allah bersama kita. Huwa ma'hum idh yubayituna. Bukan hanya dalam kegelapan malam, tapi apa yang kita bicarakan. Pembicaraan itu kan tidak kelihatan, tapi terdengar. Tapi itu pun Allah bersama dengan pembicaraan kita. Ya. Kenapa? Karena dia memang adalah muhit terhadap semua perbuatan kita. Ya. Jadi tidak ada tempat kita untuk lari. Nah, karena kita tidak bisa berpisah dengan dia, maka kemudian harusnya kita menyadari bahwa dia selalu bersama kita. Manakala kita tidak menyadari bahwa kita bersama dengan kita durhaka namanya. Karena Allah selalu bersama dengan kita, ada bersama kita, tapi kita tidak menyadarinya. Bayangkan kalau kita bersama dengan anak-anak atau siapapun, lalu kita tidak menyadari dia ada di samping kita. Apa kira-kira kata orang itu? Pasti mengatakan ini sombong sekali. Ya, cuek dan sebagainya. Nah, bayangkan Allah selalu bersama dengan kita, tapi kita tidak menyadari, kita tidak menganggap bahwa dia bersama dengan kita. Ini adalah level nafs yang paling di bawah, yaitu nafs amarah. Akan harus kita tadi istaghfiru waktu bila istighfar dan bertobat kepadanya, supaya kita bisa naik level dari nafs amarah menuju kepada nafs lawamah. Menyesal, ternyata Allah bersama dengan kita. Menyesali perbuatan-perbuatan kita, karena ternyata Allah mencakup semuanya. Nah, dengan menyesal, nanti lama-kelamaan kita menghadirkan Tuhan. Sedikit demi sedikit dalam jiwa kita, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, hanya kita juga naik menjadi pada level berikutnya, itu nafs marhamah. Sudah mulai memiliki kelembutan hati, menyayangi, mencintai sesama.
Setelah itu baru kemudian jiwa kita jadi tenang, nafs mutmainnah. Nah, nafs mutmainnah lah yang dipanggil kembali dalam keadaan ridho dan ridhoi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Maka jemaah sekalian berbahagia, ayat ini tadi di sini ya, ilallahi marjiukum, di sini ada dua. Kita kembali sebelum kita benar-benar kembali, yaitu sekarang kita kembali kepada Allah ya. Atau kalau enggak, kita terpaksa dikembalikan oleh Allah pada saat kita meninggal dunia. Maka harusnya sekarang kita sukarela kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Kesadaran kita, ego kita tidak ada apapun. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ini dikatakan dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji itu dari kata marji'ukum, raja'a itu irji'a ya. Irji itu adalah kata kerja perintah dari kata raja, kembali ya. Tempat kembali namanya marja ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan ridhoi, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang Allah reda kepadanya karena mereka reda kepada Allah. Dan setelah itu barulah wadkhuli jannati, baru berhak masuk ke dalam surgaku. Berikutnya lagi kalau ada, kalau tidak ada kita. Ada Ustaz di chat. Ada Ustaz. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah diterangkan tentang ayat al-muhkamat dan ayat al-mutasyabihat. Mungkin sebagian kita masih butuh contoh, Ustaz, apa sih surat al-muhkamat dan apa sih yang berkenaan dengan contoh-contoh surat al-mutasyabihat. Yang pertama, yang kedua, Ustaz, apakah surat innama waliyukumullah walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakata wa hum raqiun adalah contoh ayat mutasyabihat, sehingga sungguh menjadi polemik sepanjang sejarah, Ustaz. Sebagaimana kita saksikan di Suriah sekarang, sungguh mengerikan. Kayaknya dari sinilah bermula segala permasalahan itu, Ustaz. Sekian, Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi di antara surat yang muhkamat adalah misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Itu muhkamat. Karena pertama yang namanya orang anak yatim kita semuanya tahu ya. Orang miskin kita semua tahu ya. Mungkin kategori miskin setiap negara berbeda-beda, tapi miskin konsepsi di kepala sama semuanya ya, yang kurang mampu. Anak yatim kita semua tahu ya, anak yatim itu adalah orang yang kehilangan orang tuanya, baik salah satunya ataupun dua-duanya. Jadi anak yatim semuanya kita tahu. Jadi artinya bukan mutasyabihat, jelas sekali. Jadi kalau Al-Quran mengatakan ara'aita alladzi yukadzibu biddin, apakah engkau telah melihat, memperhatikan orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama dijelaskan di situ ya. Jadi yang menghardikan anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian salat itu kelihatan. Fawailul lil musallin. Jadi orang salat itu kelihatan. Ambil wudu, berdiri menghadap ke kiblat, takbiratul ihram, itu kelihatan. Jadi karena kelihatan tidak mutasyabihat, dia muhkamat. Nah, seperti itu. Dan di situ yang disebutkan, kenapa disebut fawailul lil musallin? Di situ disebutkan yurahun, pengen dilihat saja. Jadi pengen terekspos saja ya. Jadi esoteriknya saja, tidak eksoteriknya saja, tidak perhatikan esoteriknya. Ya. Itu makanya disebut dengan lalai dari esoteriknya salat, lalai daripada jiwanya salat, rohaninya salat. Ya. Nah, jadi itu adalah diantara ayat yang muhkamat, jelas. Nah, sekarang apakah ayat ini termasuk mutasyabihat sehingga kemudian diperdebatkan? Kita sudah angkatkan tadi hadis, berhati-hatilah orang yang perdebatkan Al-Quran. Karena sebetulnya ini jelas sekali. Bahwasanya innama dalam bahasa Arab ini kan innama namanya muqayyad, pembatas. Artinya tidak boleh di luar ini. Ya. Kamu tidak boleh di luar ini. Innama bisa diartikan hanya saja.
Jadi sebetulnya innama ini tidak cukup dengan sesungguhnya. Kalau inna saja, ya sesungguhnya. Tapi kalau ada mimat di sini, inna dan mimat berarti innama, ya berarti hanya saja. Beda dengan sesungguhnya. Kalau hanya saja kan ada hanyanya. Hanya berarti cuma, terbatas pada. Itu hanya. Jadi inna kita artikan hanya saja. Ya. Ini innama juga sama digunakan dalam surat 33:33. Ya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu adalah innama juga. Ya. Jadi innama waliyukumullah, hanya saja wali kalian itu Allah, Rasul, dan orang beriman. Nah, jadi saya kira Jemaah sekalian jelas. Ya, jadi Allah tidak terjangkau oleh panca indera kita, tapi Rasulnya pernah terjangkau oleh panca indera manusia yang hidup sezaman dengannya. Dan kita sekarang bisa membaca hadis-hadisnya atau Al-Quran. Walladzina amanu, dan orang beriman. Ya, jadi ini pasti satu kesatuan ini. Kalau tidak satu kesatuan, ini ayat ini kontradiksi, dan itu tidak mungkin. Orang menulis saja tidak mungkin kontradiksi dalam satu kalimat, apalagi ini Tuhan. Jadi artinya apa? Orang beriman yang maksud di sini adalah orang beriman yang dipersiapkan oleh Rasul, yang menjadi taat kepada Rasul. Rasul di sini adalah orang yang dipilih oleh Allah, kan begitu? Karena Rasul adalah orang yang dipilih Allah, maka di sini pasti orang beriman dimaksud yang dipilih oleh Rasul. Makanya dibikinkan di sini ciri yang tidak ada pada ciri yang lain. Sampai sekarang seumur-umur kita sholat atau Islam, tidak pernah kita melihat ada orang yang sholat ketika sedang sholat itu adalah menunaikan zakatnya, dan ketika menunaikan zakatnya dalam keadaan ruku, karena ini jelas sekali. Ya. Ini adalah mudhari, ini adalah mudhari, ini adalah waw hal. Ya. Semua orang tak bahasa Arab tahu ini. Ini mudhari artinya sedang terjadi, sedang berlangsung. Ini juga mudhari sedang berlangsung. Jadi orang beriman ini adalah orang yang ketika sedang sholat, ketika sedang sholat dia sedang mengeluarkan zakat. Ini tidak ada yang seperti ini. Ketika dia mengeluarkan zakatnya dalam keadaan wawnya karena dia adalah hal, dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Jadi marilah kita mencari orang di sekitar Nabi yang mengalami seperti ini. Dan ini banyak riwayat-riwayat. Satu. Yang kedua, sebelum kita mencari hadis gampang, kita partisi dulu supaya tidak terluas. Pasti terkait dengan orang suci, karena dikatakan tadi, karena ini kan wali Allah. Karena dikatakan wali ini adalah wali Allah, karena Allah menentukan. Inilah kita sebutkan wali Allah yang terdefinisikan. Kan banyak orang kita menyebut wali Allah, tapi itu menurut kita, bukan menurut Allah. Misalnya si A wali Allah, ya itu menurut kita, itu belum tentu benar. Atas dasar apa kita mengenal dia wali Allah? Ya begitu. Tapi kalau Al-Quran mengatakan ini pasti wali Allah beneran. Kenapa? Allah mengatakan ini Al-Quran. Wali hukumnya kembali kepada sebetulnya yang terakhir ini. Karena ini kan tidak kelihatan, tidak terjangkau panca indera. Ini akan meninggalkan kita. Lalu siapa setelah itu? Nah, itulah wali kalian. Waliyukum, innama waliyukum, hanya saja wali kalian, yaitu pasti menuju ke sini. Tapi orang beriman yang mana? Satu, kita tarik ke atas dulu. Pasti yang dipersiapkan Rasul. Karena Rasul dipersiapkan Allah. Itu ke atas. Ke bawah, dia sedang sholat. Ketika dia sedang sholat, dia mengeluarkan zakatnya. Ketika dia mengeluarkan zakatnya, dalam keadaan wawhal. Karena ini adalah satu garis, ini pasti orang. Karena dalam Al-Quran dipilih seperti tadi. Innama juga. Yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Maka bisa dipastikan ini pasti dari ahlul bait. Ya. Ini yang kita sebut tadi dengan ayat itu adalah saling menjelaskan. Fusilat ayatu, ayat-ayatnya itu dijelaskan, diuraikan satu sama lain. Saling menjelaskan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Dia adalah petunjuk tapi sekaligus bayyinat, penjelas minal huda, dari petunjuk tersebut. Dia satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Walladzina amanu alladzina yuqimunas shalata wa yutuna zakata wa raki'un. Sehingga kalau kemudian kita membaca riwayat-riwayat, ya hanya bisa diterapkan ayat ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Iya. Jadi dengan demikian ini bukan termasuk mutasyabih. Ini ayatnya muhkamat
Karena dibicarakan di sini, memang ini tidak kita lihat, tapi ini kita lihat, kita jangkau dengan panca indera. Ya. Ini adalah juga apa namanya? Sebetulnya Allah sebagai sebagai eksisten kita tahu. Cuma saja perbuatan-perbuatan Allah disebutkan dalam Al-Quran itu mutasyabihat. Contohnya Tuhan datang bersama malaikat. Itu kata datang kan bagi kita bergerak dalam ruang. Padahal Tuhan tidak terikat ruang. Maka itu disebut dengan mutasyabihatnya Tuhan. Mutasyabihat ini kita tanzi dengan mengembalikannya kepada ayat muhkamah tentang Tuhan, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Pen. Ustaz, di chat masih ada. Oh, ada ya. Masih ada 2 pertanyaan. Kita ke chatroom dulu. Jadi nggak apa-apa karena ini pagi ya. Jadi yang mau berangkat kantor silakan. Nah ini dari Rio ya. Ulul albab dan ulul amri merujuk pada orang yang sama, agak berbeda. Kalau ulul albab lebih umum, ya. Semua orang bisa. Tapi ulul amri tidak. Jadi lebih sempit ini. Kalau dia ulul amri otomatis ulul albab. Kalau dia ulul albab belum tentu ulul amri. Ya. Ulangi lagi. Kalau dia ulul amri sudah pasti ulul albab. Tapi kalau dia ulul albab belum tentu ulul amri. Ya, kalau ulul albab ini kan sesuatu yang ada inherent pada diri kita. Kalau amarnya ini dari Allah. Ya. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur amr. Ya. Jadi Allah itu punya 2. Lahul khalq wal amr. Jadi dia punya amarnya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yahduna bi amrina. Mereka membimbing manusia bi amr dengan amr kami. Karena mereka membimbing manusia dengan amr kami, maka mereka disebut dengan amirul mukminin. Kenapa? Karena dia menjadi ulil amri. Ulil amri itu adalah pemilik amr yang memiliki otoritas untuk memerintah, untuk mengatur. Ya. Jadi kita ulangi, uli itu memiliki, amr adalah aturan. Jadi dia memiliki otoritas untuk mengatur. Ya. Sedangkan ulul albab memiliki kemampuan untuk berpikir empirikal dan rasional sekaligus. Berikutnya lagi dari Pak Andes pada ayat ketiga, kita diminta untuk selalu mohon ampun, istighfar ya, dan taubat. Dalam kitab beristighfar akan lebih menghayati jika kita menggunakan bahasa yang kita pahami. Karena di sana terlibat pikiran dan perasaan, karena secara ilmiah otak bekerja menggunakan bahasa yang dipahami. Ya, baik. Jadi Mas Keser sebagai betul. Dan bahasa itu berkembang. Maksudnya kita ini terkadang awalnya cuma memiliki 1 bahasa. Lama-kelamaan memiliki 2 bahasa. Lama-kelamaan memiliki 3 bahasa. Maka saya pernah baca itu ada toko yang memiliki 12 bahasa. Apa artinya memiliki 12 bahasa? Mereka bisa berdoa dengan 12 bahasa tersebut. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa orang, berarti walaupun itu bahasa Arab, dia sudah ngerti maksudnya. Tapi seandainya pun dia belum mengerti, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Padang bisa juga. Menggunakan bahasa Melayu, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya. Istighfar itu kan minta ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah kesalahan-kesalahan saya selama ini. Bahkan bisa ditambah dengan bumbu, ya Allah, saya selama ini telah banyak berbuat khilaf. Dosa, alpa banyak melupakanmu ya Allah. Maka ampunilah segala dosa dan kehilafan saya. Ampunilah khilaf dan alpa saya. Karena ya Allah, saya berasal darimu. Cepat atau lambat, saya pasti akan kembali kepadamu. Saya tidak ingin mempertanggungjawabkan terlalu banyak beban-beban yang kulalaikan dalam kehidupan ini, ya Allah. Ampuni dosa saya. Dan sejak saat ini saya ingin kembali kepadamu, namanya taubat. Taubat ini kembali kepada Allah. Jadi saya kira bisa Pandes. Jadi menggunakan bahasa yang paling kita pahami lebih bagus. Jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran itu, karena bisa menggunakan bahasa lain kecuali pada ibadah-ibadah mahdah, karena ibadah mahdah itu artinya memang harus juklaknya seperti itu ya. Mirip dengan ilmu hukum juga, kan ada ilmu hukum yang tidak bisa menggunakan bahasa lain, harus menggunakan istilah Belanda kayak gitu-gitu ya. Nah di dalam agama juga begitu,
ada ritual-ritual yang sifatnya mahdah, itu tidak boleh menggunakan di luar bahasa itu. Dan memang kita manusia memang adalah makhluk yang dinamis yang bisa belajar beberapa bahasa. Nah, kalau bahasa pergaulan, bahasa bisnis, bahasa sains bisa kita pelajari, apatah lagi harusnya berkaitan dengan agama, karena menyangkut masalah nasib hidup kita dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo.